Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi, puji nama Tuhan, kita kembali lagi berkumpul di tempat ini untuk menyembah Dia. Mari kita mau siapkan hati kita mau fokuskan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang layak Tuhan untuk terima sembah dan pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah seluruh bumi sujud menyembah Engkau Tuhan. Semua makhluk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah Tuhan, sebab Kau Allah yang layak terima pujian kami Bapa. Saya undang jemaat Tuhan, mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan, sungguh besar dan ajaib karyanya Tuhan dalam kehidupan kita. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada hanya Kau Allah kami Tuhan. Sebab Kau ya Tuhan, Allah yang hidup Bapa, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak. Jemaat Tuhan, mari katakan dengan sepenuh hati. Segala bangsa, amin Yesus, sujud kepada. Bawa pujian kita ke tempat yang paling tinggi. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Penuh dengan ucapan syukur kita mau katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dengan percaya pandanglah Dia. Datanglah kepadanya dengan percaya, dengan pengakuan yang bulat bahwa pertolongan kita dalam ibadah raya pagi hari ini datang dari Tuhan, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Sungguh Dia Allah yang memelihara janji, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan karyanya, bahkan kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu ini bersuka cita, sebab kepadamu lah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi orang yang berseru kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Engkau, untuk pertolongan Engkau pada setiap kami Tuhan dalam sepekan ini. Saat ini Tuhan, kami telah berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan setiap kami, layakan kami Tuhan untuk boleh masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap pelayan yang ambil bagian, baik singer, song leader, pemain musik, apapun juga Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ibadah raya pada pagi hari ini. Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang layakan kami semua Tuhan untuk kami boleh melayani Engkau. Biarlah Tuhan kami boleh dipakai oleh Engkau menjadi alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap peralatan yang kami pakai, untuk gedung, Engkau yang sucikan Tuhan. Apapun yang menunjang jalannya ibadah pada pagi hari ini, Engkau yang menguduskan, Engkau yang menyucikan Tuhan. Terlebih, kalau ada roh-roh yang bukan daripada Engkau, kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau saja yang berotoritas Tuhan pada tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan melalui mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, kami boleh diberkati dan nama Engkau saja yang dipermuliakan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah raya pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Mari kita memberi kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita mau pemanasan sedikit ya. Ketika saya bilang Allahku, Bapak Ibu Saudara katakan dahsyat. Kita coba ya. Allahku Dahsyat. Saya percaya suaranya bisa lebih keras daripada ini. Amin. Amin. Kita coba lagi. Allahku Dahsyat. Allahku Dahsyat. Allahku dahsyat, dahsyat, dahsyat. Amin. Kita mau menari untuk Tuhan. Kita mau katakan Allah kita sungguh dahsyat. Dia tak pernah tertandingi oleh apapun. Amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke
kami Bapa. Maka itu ini kami Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Engkau. Bentuklah kami sesuai bejana-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan rencana-Mu dan rancangan-Mu sungguh sempurna bagi setiap kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, pagi hari ini kami mau katakan kehidupan kami hanya untuk Engkau. Kehidupan kami hanya untuk milik-Mu Tuhan. Kehidupan kami hanya untuk menjalankan rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat Bapa, jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Untuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dengan lebih sungguh kita mau katakan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Sungguh kami menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Karena di dalam Engkau kami menemukan jalan keluar, di dalam Tuhan kami menemukan sukacita, bahkan penghiburan, ada kekuatan berlimpah-limpah. Dan hari ini kalau kami hadir di tempat ini sesuatu yang luar biasa semata-mata karena anugerah Tuhan. Sebab kami menyadari bahwa hari ini dan ke depan ibadah menjadi sesuatu yang mahal. Ibadah offline menjadi sesuatu yang kami harus berani membayar harga. Tetapi itu semua Tuhan berikan kekuatan dan kami ada di tempat ini. Kami telah mengagungkan Tuhan. Dan di dalam pujian kami punya tekad untuk kami menjadi seperti Yesus, menjadi seperti Tuhan. Kami sanggup menghadapi apapun yang terjadi. Maka sekarang berfirmanlah yang Tuhan kepada seluruh umat-Mu melalui hamba-Mu ini. Kuduskan hamba-Mu, kiranya kuasa dari tempat yang maha tinggi, kuasa Roh Kudus itu menolong kami hamba-Mu, menolong seluruh jemaat-Mu, buka hati dan pikirannya untuk siap menerima firman Tuhan dengan segala kebenarannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita berada di minggu terakhir bulan Oktober. Itu berarti bulan misi, bulan penginjilan, bulan memberitakan kerajaan Allah. Kita berada di dalam minggu terakhir, dan dalam minggu terakhir ini kita akan merenungkan bersama-sama satu tema yang kaitannya dengan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mari kita membaca kitab Yesaya pasal 55. Saya ingin membaca untuk kita semua. Saudara bisa menyimak dengan baik. Kalau bisa membaca di depan, bacalah dengan hati, dengarkanlah dengan baik. Demikianlah firman Tuhan. Ada cukup banyak ayat pagi hari ini, karena kita sedang membicarakan soal keajaiban daripada firman Allah itu sendiri. Yesaya pasal 55, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Untuk kita semua, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah Aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendingkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa dan tidak kau kenal yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah, ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan-jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan
dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya bumi subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruh kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sampai di sini pembacaan ayat-ayat firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang membaca, mendengarkan firman, dan kemudian melakukan di dalam kehidupannya masing-masing. Ayat 11 saya ulangi sekali lagi. Untuk renungan kita, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Saudara-saudara, harus kita pahami dengan baik konteks daripada Yesaya 55 ini. Kalau kita melihat daripada Yesaya ini, maka sesungguhnya Yesaya itu dipercayakan untuk menubuatkan tentang bangsa Israel, tentang orang-orang Israel ke depan mau seperti apa. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa saat Yesaya menubuatkan ini, sesungguhnya Israel dalam keadaan terpuruk karena mereka ada di dalam pembuangan, terpuruk secara jasmani, terpuruk secara fisik, terpuruk secara performan luar, tetapi juga terpuruk dalam keadaan kerohaniannya. Karena tidak ada yang membimbing saudara-saudara. Mereka tuh seperti domba yang tersesat, domba yang tanpa gembala. Dalam keadaan seperti itulah Yesaya itu menubuatkan firman, menyampaikan firman dengan tegas, dengan berani di tengah keterpurukan. Yesaya tahu mana yang prioritas. Yang prioritas adalah firman Allah itu sendiri. Ini mau berbicara apa kepada kita semua? Jujur kita harus mengakui bahwa ini keadaan makin hari tidak semakin mudah. Makin hari itu semakin sulit, saudara-saudara. Ratusan juta miliaran orang karena pandemi wabah COVID-19 ini. Mereka berteriak tentang kekurangan. Mereka berteriak tentang usahanya itu melayang-layang. Mereka berteriak itu kehidupannya sungguh memprihatinkan. Kebutuhannya tidak tercukupi. Ada banyak mereka yang mengeluh karena dirumahkan. Saudaraku, saya itu kalau dengar istilah dirumahkan itu puji Tuhan, kerja dari rumah. Ternyata ada tambahan dirumahkan secara permanen, itu identik dengan PHK. Maka analisa para tokoh sebulan yang lalu itu benar. Akan ada pengangguran, perampingan di perusahaan besar-besaran. Ini bukti sesuatu yang sulit. Orang-orang muda juga sulit, kuliah juga sulit, kehidupan sehari-hari sulit. Semua dalam keadaan terpuruk. Lalu pertanyaannya, apa yang hendak kau utamakan? Belajarlah kepada Yesaya. Tidak ada cara yang lain selain dia berpegang kepada apa, saudara-saudara? Firman Tuhan. Yesaya itu sebenarnya sedikit agak bertanya kepada Tuhan. Tuhan, aku mau ngomong apa lagi? Aku mau berbicara apa lagi kepada mereka yang dalam keadaan terpuruk? Aku mau ngomong apa lagi, Tuhan? Saudara-saudara, tetapi Yesaya mendapat terang dari Allah. Dia tidak ragu, dia tidak takut, dia tidak bimbang. Dia sampaikan itu firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika ada semacam keraguan, langsung Tuhan berkata, firman yang keluar dari mulutku, ini yang prioritas. Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saudara-saudara, kita ini maaf orang-orang budek. Kita orang-orang dungu. Saya kalau dengar pernyataannya si Bapak Rocky Gerung itu ya. Itu semua lawan politiknya, lawan bicaranya itu ditunjuk dengan jari. Ini kedunguan yang kedua katanya. Jadi rupanya selain dia tuh semua orang ditunjuk dungu.
Saya mau mengatakan, bukankah di tangan kita ini sudah ada firman Tuhan? Di dalam diri kita sudah ada firman Tuhan. Engkau setiap minggu mendengar firman Tuhan. Tiap hari engkau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi mengapa engkau masih ragu ketika engkau membaca firman? Engkau membaca secara fisik, tetapi engkau dengar secara hati. Dan firman itu tidak berkarya apa-apa. Engkau berpikirkah seperti itu? Padahal ketika firman itu dibaca, ketika firman itu disampaikan, ketika firman itu diberitakan, maka firman itu akan berkarya di dalam hidup kita. Firman itu dipersonifikasikan sebagai pesuruh. Firman itu diperorangkan kayak pesuruh. Raja kalau nyuruh utusannya itu datang ke raja sana, bilang, aku senang dengan anaknya. Anaknya akan kupinang jadi istri saya. Tidak ada hambatan, saudara-saudara. Tidak ada. Kalau tidak boleh, pesuruhnya pulang dengan membawa kabar yang sia-sia. Maka akan terjadi peperangan. Itu dalam dunia kerajaan. Kalau berkaitan firman Tuhan, tidak ada yang menghalangi. Tidak ada yang menghentikan. Tidak ada yang menggagalkan. Firman Tuhan yang sudah keluar, yang sudah disampaikan oleh siapapun, oleh saya, oleh saudara, itu tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Itu artinya apa? Wahai umat Tuhan, sekarang biasakan dirimu mengucapkan firman. Biasakan dirimu memperkatakan firman. Kepada anak-anakmu katakan firman. Wahai engkau, pahlawan yang gagah perkasa. Jangan ngomongnya terbalik, wah kamu tidak punya masa depan, badanmu terlalu jangkung, terlalu kecil, terlalu gemuk, kurus, dan lain sebagainya. Enggak begitu. Gideon itu dalam Alkitab tuh orangnya itu kalau secara performance itu tidak menarik. Tetapi malaikat Tuhan itu mengatakan, hai Gideon, engkau pahlawan yang gagah perkasa, tampil dia. Dia mengucapkan firman. Maka firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Secara singkat ada 5 sebab. 5 hal berkaitan dengan firman Tuhan yang tidak akan kembali dengan sia-sia. Mengapa begitu? 1, karena firman itu makanan dan minuman rohani bagi jiwa yang haus akan firman Tuhan. Artinya apa itu? Makanan kok siapa yang tidak butuh? Saudara-saudara, lapar mesti butuh makanan, ya enggak? Tadi itu saya bangun jam 4. Istri saya dengan irama dekurannya tuh aku ingat sekali. Ker kur ker kur ker ker kur ker kur ker. Saya bangun. Goreng telur, ada nasi, saya makan nasi. Mengapa saya makan? Karena saya lapar. Orang yang lapar butuh makanan. Dan sesungguhnya kehidupan manusia, jiwanya, kerohaniannya itu harus selalu dalam keadaan lapar, harus selalu dalam keadaan haus. Maka Matius 5 mengatakan berbahagialah orang yang haus, orang yang lapar akan firman Tuhan. Saudara-saudara, buatlah dirimu tuh selalu haus. Kalau orang haus, orang lapar tuh makanan yang dicari, iya enggak? Saya kalau sudah bilang lapar, tidak ada makanan, badan bergetar, pengen segera makan. Mengapa firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia? Karena dia makanan, minuman yang menyejukkan kita, yang membuat jiwa kita tidak haus lagi. Jangan pernah mencari alternatif yang lain. Kalau jiwamu ingin tenang, engkau ingin dikenyangkan, jangan mengumpulkan harta di dunia di mana ngengat dan karat merusakkannya. Jangan, carilah apa? Firman Tuhan, saudara-saudara. Itulah sebabnya orang-orang di seberang sana itu kalau membaca kitab sucinya itu sambil nyanyi, kita juga begitu. Ada banyak nyanyian yang disadur murni dari firman Tuhan. Contohnya, Tuhan adalah gembalaku. Itu langsung dari Mazmur 23. Takkan kekurangan aku, dengan bermacam-macam jenis musik dibuatnya sedemikian rupa. Jadi firman itu tidak akan kembali sia-sia karena dia merupakan makanan dan minuman. Yang kedua, saudara-saudara, firman itu adalah menyatakan kehadiran Allah sendiri.
di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keadaan yang makin buruk, di tengah-tengah keterpurukan, saudara harus sadar, saudara harus cari firman, saudara harus memperkatakan firman, saudara harus menghafal firman. Mengapa? Karena firman Allah itu identik dengan kehadiran Allah. Allah itu hadir. Maka kalau kehadiran Allah itu luar biasa, saudara-saudara. Saya mau katakan begitu kita masuk dan menikmati kehadiran Allah, sesuatu terjadi. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada kedamaian, ada sukacita, ada keberanian, ada ketegaran di masa kesukaran ini. Mengapa? Karena firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu identik dengan kehadiran Allah. Ayo, siapa yang kau perlukan dalam kehidupanmu sehari-hari? Suatu saat kita akan menjendiri. Kalau orang-orang muda kerja di luar pulau, engkau akan sendirian di sana. Tidak ada koko, tidak ada adik, tidak ada orang tua. Engkau sendirian. Tetapi hari ini kabar bahagia. Di tengah-tengah kesendirianmu, kalau dirimu dekat dengan firman Tuhan, maka engkau sedang dan tetap dan terus bersama-sama dengan Allah. Dambakan dirimu. Aku selalu bersamamu Tuhan. Gitu. Istri itu pernah saya tanya, Mah, paling bahagia itu kalau diapain oleh saya? Katanya paling bahagia didampingi di belakang, terus uangnya gini, uangnya sudah ditransfer sekian puluh juta. Ayo kita shopping loh, coba saudara-saudara. Tapi betul istri-istri kayak gitu ya. Kalau dikasih uang banyak, dipeluk dari belakang, ayo mah kita shopping. Walah, itu kakinya sakit, belum dipijit, jalannya juga sudah lurus, saudara-saudara. Saya mau katakan apa? Bukan itu yang utama. Tapi yang utama bagaimana seorang istri, seorang suami, anak-anak, dia tekun dengan firman Tuhan. Dia bicara soal firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menyatakan kehadiran Allah. Kalau Allah hadir, hidupmu itu di dalam genggamannya. Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau Tuhan mengatakan kamu berhasil, seperti membalik telapak tangan. Saudara-saudara, maka firman Tuhan dalam hidupmu. Yang ketiga, saudaraku, mengapa firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia? Firman Tuhan itu jauh melampaui akal, budi, pikiran, pemahaman kita. Maka ayat 9 tadi dikatakan, sejauh langit dari bumi. Jadi saudara boleh merencana. Saudara boleh nanti kalau sudah lulus kuliah, saya mau kerja. Kerja setahun, saya mau menikah. Begitu kerja setahun mau menikah, putus dengan pacarnya. Menikah dengan siapa? Cari pacar lagi. Maka rencanamu bukan rencana Tuhan. Pikiranmu bukan pikiran Tuhan. Tetapi kalau engkau dekat dengan firman Tuhan itu di luar pengetahuan kita. Jauh dari pengetahuan kita. Bahkan apa yang tak pernah kau pikirkan, tidak pernah kau dengar dengan telingamu, dan tidak pernah kau lihat dengan matamu secara jasmani, itu akan diberikan kepada kita. Saya kalau menikmati tempat ini sendirian, saya menangis saudara-saudara. Mengapa gereja-gereja besar kesulitan ibadah? Tempatnya tidak memadai, jemaatnya banyak. Saudaraku, kalau kita jemaatnya 100, 200, mantap, bisa seperti ini. Coba, karena anugerah Tuhan, tidak pernah gembala penatua majelis, tidak pernah berpikir, jangan takut Pak Titus, nanti ada tempat yang disediakan, yang sungguh dinikmati oleh Gia Jemaat Parmindo. Tidak ada, semua di luar pikiran kita. Mengapa? Karena firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu lekatkanlah dirimu dengan Tuhan. Semua rencanamu serahkan kepada Tuhan. Ini musim pandemi ini kan banyak yang mengadakan terobosan. Jual makanan, jual minuman, apa saja yang bisa dijual. Jualah, saudara-saudara. Artinya ya membuat terobosan-terobosan. Kalau sudah kayak gitu, datang kepada Pak Titus, didoakan. Doanya apa? Berkaryalah, Tuhan menyertai engkau. Saudara-saudara, yang keempat, mengapa firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia? Dan dia akan menjalankan seperti pesan Allah. Ya firman Tuhan itu berkuasa.
Saudara-saudara, apapun yang terjadi, firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dia Tuhan sendiri. Bagaimana kalau kita bicara firman itu dalam kitab Kejadian, ada lautan, ada laut. Jadilah malam dan petang, jadi malam jadi petang. Jadilah cakrawala, ada cakrawala. Bagaimana? Saudara-saudara, bukalah telinga hatimu. Jangan kita dungu. Bukalah pikiranmu. Kuasa firman itu luar biasa. Kalau enggak ada firman, hidup ini bukan soal kerja atau tidak kerja. Hidup ini bukan soal karena ada uang atau tidak ada uang. Hidup ini bukan soal kaya atau miskin. Tetapi bagaimana hidup ini terus percaya bahwa Allah pribadi Tuhan itu sendiri adalah pribadi yang berkuasa. Tidak ada seorang pun yang sanggup menggagalkan. Tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada seorang pun yang sanggup menghentikan rintangan apapun, tantangan apapun bisa diatasi oleh Tuhan. Makanya ada banyak pujian yang berkaitan dengan mujizat. Mujizat terjadi di tempat ini. Coba saudara-saudara. Mengapa? Orang yang berharap. Tapi ingat loh, firman Tuhan itu akan melakukan seturut dengan kehendaknya Tuhan. Jangan kau paksa-paksa Tuhan. Tetapi biarlah kehendak Allah yang nyata di dalam hidupmu. Biar Tuhan apa maumu dalam hidup kami. Ada orang tuh pacaran 3 sampai 4 kali loh saudaraku. Sampai 5 kali baru menikah. Lah kok enak ya pacaran sekian kali ya. Bisa pacaran dengan orang yang cantik, yang kurang cantik, yang gendut, yang kurus, yang pendek, yang tinggi, enaknya. Ya tapi memang caranya Tuhan seperti itu. Ternyata dapatnya yang ini. Saudara-saudara, jadi firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Pesannya itu pasti, dan itu pesannya seturut dengan kehendak Tuhan. Maka saudara, katakan firman kepada semua orang. Katakan firman kepada dirimu sendiri. Sayang, manusia lebih banyak mengeluarkan kata keluhan. Aduh susah. Saya enggak begitu saudara-saudara. Saya kalau ke kebun itu takjak ngomong. Lengkeng itu takjak ngomong. Keng, kenapa kamu marah? Lengkeng, mengapa kamu kecewa? Bukankah dulu tuh buah sekitar 1 kuintal? Mengapa? Kelengkengnya jawab enggak. Enggak, ini kayak orang bodoh. Ya tapi tak kasih tahu. Tetap akhirnya dikatakan terus. Mengapa? Berkata-kata secara positif. Berkata-kata tentang firman Tuhan. Jangan takut. Katakan firman Tuhan. Baik maupun tidak baik keadaannya. Saat engkau dalam keguncangan, katakan firman Tuhan. Jangan aku takut. Saat engkau dalam ketakutan, katakan, aku berani. Saat masalahmu besar, engkau berkata, cetek kecil. Terakhir, yang memberitakan firman Tuhan itu mendapatkan kehormatan. Saudara mau terhormat, memperkaya diri, kehormatan yang tidak abadi. Tapi kalau engkau memberitakan firman Tuhan, engkau menjadi orang yang terhormat di hadapan Allah, saudara-saudara, bukan di hadapan manusia. Oleh karena itu, jangan berhenti bercerita tentang firman. Pelajarilah firman, bacalah firman, hafalah firman. Sekali lagi, berdoalah, Tuhan buka hati kami, buka telinga rohani kami yang dungu ini, agar engkau sanggup menghadapi semua yang terjadi. Biar di masa pandemi mereka cerita tentang kesulitan, tapi kita masih koma. Semua kesulitan dapat kami atasi karena ada firman yang ada di dalam hatiku. Apakah firman Tuhan itu ada di dalam hatimu? Tuhan jaminannya sampai Allah mengirimkan putranya yang tunggal untuk disalibkan, mati buat kita semua. Untuk apa? Untuk anak-anaknya. Bayangkan kalau anaknya saja sampai dikorbankan untuk kesejahteraan kita. Maka
Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah. Tidak ada seorang pun yang diterlantarkan. Sebab Tuhan menolong, mendampingi kita. Firman-Nya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mari kita menutup mata. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara, tidak ada hal yang lebih indah dalam hidup ini selain kita mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan yang tidak ada taranya. Itu semua dilakukan karena Dia mengasihi kita. Tuhan mengasihi engkau. Dipeluknya kita, dirangkulnya kita, dicukupinya, dibawanya kita ke padang rumput yang hijau. Haleluya. Arahkanlah hatimu tenang di hadapan Tuhan. 4 hal yang harus kita mengerti sebelum kita mengikuti sakramen perjamuan kudus. Apakah sakramen perjamuan suci itu? Perjamuan suci adalah perintahnya Tuhan sendiri. Bukan rekayasa gereja. Tuhan memerintahkan supaya kita mengingat kasih dan penderitaannya. Perjamuan kudus itu simbol bahwa dosa kita sudah diampuni. Saudara-saudara, maka berbahagialah kita. Siapa yang tidak berdosa? Tapi setiap kali engkau minum, makan tubuh Kristus, maka dosamu diingatkan, sudah dikuduskan oleh Tuhan. Yang ketiga, perjamuan kudus itu adalah simbol bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Saat engkau dalam kesulitan, saat engkau dalam tekanan, saat engkau dalam kesedihan, panggillah Bapa, aku sungguh membutuhkan engkau. Sekarang berdoalah kepada Tuhan. Perjamuan kudus sesuatu yang sakral, yang suci. Dan saudara kalau ikut semata-mata karena anugerah Tuhan, tidak ada pun yang suci dalam hidup kita. Semua berdosa, tetapi berdoa supaya engkau dilayakkan oleh Tuhan, dilayakkan oleh Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita akan berlutut di hadapan Tuhan, di depan meja perjamuan, menyerahkan diri kita yang oleh anugerahnya kita dipakai Tuhan. Mari kita berlutut di hadapan Allah. Seluruh jemaat berdoa kepada Tuhan agar dalam perjamuan kudus mujizat nyata. Engkau terhibur, engkau diberi jalan keluar, engkau diberikan kekuatan menjalani hidup, engkau diberikan ketangguhan dalam beriman kepada Tuhan. Kami para pelayan Tuhan, para pelayan perjamuan kudus datang kepadamu ya Tuhan, sebab kami menyadari hidup kami tidak layak di hadapan Tuhan. Setiap hari ada banyak hal yang kami lakukan, dan itu bukti kegagalan kami mengasihi Allah. Tetapi kasih-Mu tidak dipengaruhi, tidak dipisahkan oleh apapun. Maka hari ini kami melayani Tuhan. Saat kami melayani sakramen perjamuan kudus, ada mujizat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Musik menginstrumenkan pujian Kau Ku Kagumi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roti ini dibuat oleh tangan manusia. Tetapi roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan karena dosa, karena pemberontakan dan kemunafikan kita. Terimalah tubuh Tuhan. Cawan yang berisi anggur adalah tubuh Kristus yang waktu tubuhnya adalah dihancurkan, darahnya memenuhi seluruh tubuhnya, tercurahkan karena dosa kita. Sejak engkau menerima Tuhan, maka dosamu sudah diampuni. Dan jangan engkau berbuat dosa lagi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah tubuh dan darahku. Darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang diserahkan bagi kita semua untuk pengampunan dosa. Setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat kasih dan pengorbananku. Kau ku kagumi dalam hati,
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup. Apakah ada Bapak Ibu Saudara-saudara yang akan ingin ikut perjamuan kudus belum terima roti dan anggur? Silakan angkat tangan. Pelayan Tuhan akan melayani kita semua. Baik, mari kita akan berdiri bersama-sama. Yesus, Kau buka bumi, ya sekarang kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Dengan suasana kusuk, bukalah maskermu, bukalah anggur secara perlahan. Secara perlahan, tidak usah tergesa-gesa, saudara-saudara. Ya Tuhan, sekarang angkatlah roti di tangan kanan saudara, tinggi di atas kepalamu. Ingatlah, untuk kesejahteraan kita, untuk hidup kita, untuk kemenangan kita, Dia sudah mati untuk kita semua. Tuhan, layakkan kami makan tubuh-Mu, dan kami mengingat kasih dan pengorbanan-Mu yang tiada taranya. Dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita makan tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita buka cawan yang berisi anggur secara pelan-pelan. Kemudian kita angkat cawan ini tinggi di atas kepala kita. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebelum kita minum darah Kristus. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikan kepada mereka. Dan Yesus berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang dimeteraikan, yang ditumpahkan bagi banyak orang.
pengampunan dosa. Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang kau kagumi dalam dunia ini selain Tuhan dengan kasih-Nya yang tidak ada taranya. Kau kukagumi, kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Katakan dengan penuh iman, kau kukagumi, kau kukagumi, dalam hati, kasih-Mu tiada duanya bagi jemaat-Mu, bagi semua orang yang percaya kepadamu. Kasih-Mu, kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada dua, kasih-Mu, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu kekal, kasih-Mu abadi, kasih-Mu ajaib, ajaib dalam segala perkara, ajaib dalam kehidupan kami. Haleluya. Iriri dalara sukura matana kaya sakala pamala, iara matana ya maya se. Jehovah Nisi, Jehovah Rafa, Jehovah, haleluya, haleluya. Saudara, bukalah telinga rohanimu, bukalah, dan hanya Roh Kudus yang bisa membukakannya, agar engkau mendengar dan menyampaikan firman. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan kepada Tuhan, naikkan pujian ini refnya saja, dengan penuh percaya. Kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Bersama-sama kami menadahkan kedua tangan kami, berdoa, berteriak, berseru kepada Tuhan. Engkaulah yang tahu keadaan kami, butakah kami, dungukah kami. Maka hari ini kami mengangkat tangan, bukalah telinga hati kami, supaya kami mendengar, menyampaikan firman-Mu,
Dan kuasa firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kuasa firman yang keluar dari mulut Allah itu yang penuh dengan kuasa, akan memberikan pengampunan, mengubahkan kehidupan kami, memberikan kekuatan, memberikan sukacita, memberikan damai yang berlimpah-limpah dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu. Kini kami menumpangkan tangan atas mereka, bagi mereka yang mengangkat kedua tangannya, mereka diberkati Tuhan, dilimpahi kekuatan. Anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta, hidupnya tangguh, kuat karena Tuhan menyertainya. Turunkan tangan-Mu. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Kami percaya firman itu terus berkarya dan bekerja di dalam kehidupan kami sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara ini. Mari kita angkat satu pujian. Kumasuki gerbangnya. Kumasuki gerbangnya. Persembahan kita dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan dan menguatkan setiap kami Tuhan. Mampukan kami untuk terus melakukan firman-Mu Tuhan dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, kami mau memberikan dengan sukacita Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan boleh terus Engkau berkati Tuhan dan terus memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji
Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya pagi hari ini seluruh jemaat Tuhan telah dipuaskan dan dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Atas nama rohaniwan, penatua, diakon dan seluruh jemaat Tuhan, mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala dan juga seluruh jemaat Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan terus ditinggikan dan dimuliakan lewat pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Selanjutnya saya akan membacakan untuk jadwal pelayan ibadah tanggal 1 November. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Joyce Eko Setiawati, pendamping Diakon Alexander Solihin, worship leader Ibu Susan, singer oleh Saudara Ivan, Saudari Esra, dan Saudari Vika. Musik akan dilayani oleh Saudari Christine, Saudara Eben, Saudara Roy, dan Saudari Levi. Tamborin akan dilayani oleh Saudari Denisa dan Saudari Gebi. Kolektan akan dilayani oleh Ibu Sumi, Ibu Ratnasi Hombing, dan Ibu Simanung Kalit. Penyambut jemaat oleh Bapak Ibu Eko Winaria. Doa syafaat oleh Diakon Minoto. Pewarta Ibu Lina, pelayan multimedia oleh Saudara Michael, Silvi, dan Dean. Pelayan sound system akan dilayani oleh Bapak Widodo. Untuk Persekutuan Pria Kristen mengundang segenap pria Kristen untuk bergabung dalam ibadah PPK Gia Parmindo, bertempat di Gia Jemaat Parmindo pada hari Rabu tanggal 4 November pukul 7 malam. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Diakon Minoto dan WL oleh Saudara Daniel Wicaksono. Untuk Persekutuan Kaum Parentalia mengundang kaum parental untuk bergabung dalam ibadah kaum parentalia secara online pada hari Jumat tanggal 6 November pukul 3 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Joyce Eko Setiawati, WL oleh Ibu Debi. Dan untuk jadwal penghitung kolekte minggu depan akan dilayani oleh semua diakon. Untuk jadwal ibadah kategorial, setiap hari Selasa pukul 5 sore ada Persekutuan Wanita Kristen, setiap hari Kamis pukul 7 malam ada Persekutuan Doa Malam, untuk hari Sabtu ada Persekutuan Pemuda Remaja Bagi Kristus jam 6 sore, bagi Bapak Ibu yang melayani bisa dibaca di dalam warta jemaat masing-masing. Selanjutnya, Gembala Rohaniwan Penetua Diakon dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Fritz Oktavianta tanggal 29 Oktober, Bapak Ferdinand Awati Mena tanggal 29 Oktober, dan yang merayakan happy wedding anniversary dalam pekan ini. Doa kami bersama kiranya Tuhan Yesus yang punya rencana yang indah atas umatnya, terus memberkati, melindungi, dan memberi keberhasilan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Demikianlah pengumuman yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 hal yang mau saya sampaikan sebelum saudara-saudara kita yang berulang tahun didoakan. Yang pertama, saya selaku gembala tetap menghimbau agar tetap menjaga dan memagari diri dengan sikap iman dan dengan taat kepada protokol kesehatan. Perhatikan baik-baik, jangan remehkan masker, jangan meremehkan cuci tangan, jaga jarak dimanapun engkau berada. Yang kedua, kita harus saling menopang jemaat kita ini satu dengan yang lain. Dengan cara bagaimana? Dengan cara saling mendoakan. Kalau saudara di rumah tolong doakan saudara-saudaramu jemaat yang saudara hafal namanya. Kemudian saya beritahukan kepada kita, karena ketidakberdayaan kita, karena keterbatasan kita mengandalkan dalam doa, maka setiap Kamis itu ada doa. Ada pendeta, gembala, rohaniwan, ada majelis, penatua ada di sana bersama dengan anak muda jemaat berdoa berseru kepada Tuhan untuk kesejahteraan umat. Saya rasa itu saudara-saudara supaya diperhatikan dengan baik. Kepada yang berulang tahun, apakah ada di tengah-tengah kita? Silakan berdiri. Selamat berulang tahun. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini engkau sangat bahagia pekan ini, dan Tuhan pasti menolong hidupmu sampai selama-lamanya. Tetap engkau berdiri. Masih satu lagi yang mana? Oh, tidak ada di tengah-tengah kita. Baik, mari kita bersepakat di dalam doa untuk kekasih kita yang berulang tahun. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Pekan ini anak kami, Saudara Fritz Oktavianta, berulang tahun. Ia sungguh bahagia bersama dengan kekasih kami Bapak Ferdinand
Watimena yang tidak ada di tengah-tengah kami. Kami tahu Engkau sudah menolong hidupnya. Kami tahu setiap hari Engkau menjamahnya, Engkau memeliharanya. Semua yang menjadi keperluannya dicukupkan oleh Tuhan. Sebab janji-Mu adalah demikian. Doa kami hamba-Mu bersama dengan seluruh jemaat-Mu kiranya dua kekasih kami ini menjadi pribadi yang mengasihi Allah, pribadi yang penuh dengan firman, pribadi yang dikuasai oleh firman Allah, dan mereka menjadi pribadi yang sangat mencintai Tuhan sampai akhir hidup mereka. Mereka tetap berpegang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati pekerjaan mereka, memberkati kuliah mereka, memberkati usahanya, memberkati seluruh aktivitasnya. Terima kasih untuk penyertaan pemeliharaan tuntunan-Mu selama ini. Dan Ebenezer bukan hanya sampai hari ini, tetapi sampai selanjutnya hidup anak-anak kami, dua kekasih kami selalu di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan mereka semua. Amin. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh menikmati kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Lewat kebenaran firman Tuhan yang sungguh meneguhkan iman kami, yang memberikan kami kekuatan yang baru, pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan, dan mengajarkan kami untuk terus kami berpegang teguh kepada firman-Mu di dalam kami menjalani hari-hari yang kami lalui ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala yang sudah menjadi berkat pada pagi hari ini Bapa. Biarlah Tuhan yang terus memakai beliau dalam setiap apa yang dikerjakan dalam pelayanannya, senantiasa menjadi berkat dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau juga memberkati hamba-Mu yang ambil bagian pada pagi hari ini ya Bapa. Siapapun mereka yang melayani Tuhan, dan apapun bidang pelayanan mereka, kami percaya Tuhan juga memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah menyucikan dan melayakkan setiap kami Bapa. Sehingga kami terus dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh berkemenangan di dalam Engkau. Tubuh dan darah-Mu terus menjadikan hidup kami semakin berarti ya Bapa. Dan kami boleh terus mendapatkan perkenanan Tuhan di dalam setiap hidup yang kami kerjakan dan kami lalui. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami percaya ketika kami menikmati tubuh dan darah Tuhan, bagi jemaat yang mengalami sakit penyakit, Engkau yang sudah menyembuhkan Bapa, Engkau yang sudah mengangkat sakit penyakitnya. Dan bagi mereka yang mengalami pergumulan atau beban berat, kiranya Tuhan yang sudah membukakan jalan keluar, Tuhan yang sudah menjawab setiap pergumulan kami masing-masing ya Tuhan. Sehingga kami boleh pulang dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga rindu berdoa untuk gereja kami, baik yang ada di Kalasan maupun di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus menjadikan gereja kami berkat di mana Tuhan tempatkan. Bagi lingkungan sekitar kami, mereka boleh merasakan dampak yang luar biasa. Damai sejahtera, ketenangan, kesejahteraan bagi lingkungan sekitar kami Bapa. Sehingga mereka boleh mengenal pribadi Yesus melalui setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini juga kami menyerahkan untuk STT Abdiel ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Engkau yang terus memberkati, Engkau yang terus berkarya bagi sekolah tinggi ini Tuhan. Dan Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan, kebutuhan, keperluannya. Kami percaya Tuhan yang mencukupkan. Kami juga menyerahkan untuk pembangunan sinode ya Tuhan. Engkau yang tolong Tuhan pembangunan gedung sinode ini untuk terus pada akhirnya sampai selesai dengan baik, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga gedung ini terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kembali juga kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa.
Kami bersatu hati dari tempat ini Tuhan. Ya, Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya, Tuhan. Melepas berkat bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih, Berkat damai Tuhan. sejahtera. Berkat sukacita. Iya Tuhan Yesus. Kiranya melimpah bagi bangsa dan Ya, negara Tuhan kami. Tuhan yang terus taruhkan hati yang takut akan Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami. Dari tingkat tertinggi sampai yang terendah. Dan biarlah melalui setiap Ya, anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya mereka boleh menjadi teladan. Melihat Kristus yang hidup di dalam setiap kehidupan mereka. Ya, Tuhan. Untuk menjadi terang bagi bangsa dan negara Ya, Tuhan kami ini Yesus. Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur dan kami menyerahkan seluruh doa-doa kami dengan penuh Ya, ucapan Tuhan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Firman Tuhan tinggal di dalam dirimu dan hidupmu tinggal di dalamnya. Maka sekarang tadahkan kedua tangan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah ke rumah tanggamu, ke dalam kehidupanmu dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Maka Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Semua orang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Selamat siang, silakan bersatu teduh.